Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak kelas 6 akan belajar bersama Bu Andi. Kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat. Yuk anak-anak, kita belajar dengan senang dan penuh semangat. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada yang tahu gambar tersebut menunjukkan apa ya? Ya, hebat. Gambar tersebut menunjukkan sebuah lampu pijar. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Yuk anak-anak, kita simak teks bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, coba perhatikan lampu pijar berikut. Bagian mana dari lampu pijar tersebut yang berbentuk lingkaran? Apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, betul sekali. Bagian dari lampu pijar yang berbentuk lingkaran disebut bola kaca. Mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Bagian tersebut berbentuk lingkaran karena berfungsi untuk menyebarkan cahaya dari lampu. Apa yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran? Maka cahaya tidak bisa menyebar secara merata. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang lingkaran.
Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada yang tahu persamaan dari 3 gambar tersebut? Ya, betul sekali. 3 gambar tersebut sama-sama berbentuk lingkaran. Apakah ada yang tahu pengertian dari lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Lingkaran memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat yang ada pada lingkaran adalah sebuah titik yang letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar lingkaran di samping, titik pusat lingkaran berada pada huruf P. Unsur yang kedua yaitu diameter. Yang disebut diameter pada lingkaran adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Unsur yang ketiga yaitu jari-jari. Jari-jari pada lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Pada gambar di bawah, jari-jari lingkaran terletak pada garis AP dan garis PB. Apakah anak-anak ada yang tahu hubungan antara jari-jari dan diameter pada lingkaran? Yuk anak-anak, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, gambarlah lingkaran dengan menggunakan jangka. Yang kedua, berikan tanda pada titik pusat lingkaran. Kamu dapat memberikan dengan nama titik P. Ketiga, ambillah satu titik pada lingkaran, misalnya diberikan nama titik A. Yang keempat, tariklah garis dari titik P ke titik A. Ukurlah panjang garis AP. Yang kelima, teruskan garis AP sampai memotong lingkaran. Kamu dapat memberinya dengan nama titik B. Ukurlah panjang garis AB. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana hubungan antara panjang garis AP dan AB? AP merupakan jari-jari lingkaran, sedangkan AB merupakan diameter lingkaran. Hubungan antara AP dan AB adalah bahwa AP separuh dari AB. Jika panjang AP disebut jari-jari lingkaran, dilambangkan dengan R, dan AB adalah diameter lingkaran, dilambangkan dengan D. Bagaimana hubungan antara R dan D? R yang merupakan jari-jari sama dengan setengah dari diameter atau setengah D. Sedangkan diameter yang dilambangkan dengan D sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran atau 2R. Contoh soal yang pertama terkait hubungan antara jari-jari dan diameter. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 4 cm. Hitunglah berapa panjang diameternya. Diketahui, R atau jari-jari sama dengan 4 cm. Ditanya,
D atau diameter? Jawab. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. D sama dengan 2 dikali 4. Sehingga menjadi 8. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 8 cm. Contoh soal kedua. Sebuah lingkaran mempunyai diameter 16 cm. Hitunglah berapa panjang jari-jarinya. Diketahui D sama dengan 16 cm. Ditanya, berapa jari-jari lingkaran tersebut? Jawab. R, rumusnya D dibagi 2 atau diameter dibagi 2. Sama dengan 16 dibagi 2 dan hasilnya adalah 8. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 8 cm. Contoh soal yang ketiga. Misalkan terdapat 2 lingkaran A dan lingkaran B. Diameter lingkaran A adalah 2 kali lingkaran B. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Diketahui, diameter A sama dengan 2 kali diameter B. Jari-jari B diketahui 6 cm. Ditanya, berapa diameter lingkaran A? Jawab, diameter B sama dengan 2 kali jari-jari B, sama dengan 2 dikali 6, sama dengan 12 cm. Diameter A diketahui 2 kali diameter B. Kita tinggal masukkan 2 dikali 12, sama dengan 24 cm. Jadi, diameter lingkaran A adalah 24 cm. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Yuk anak-anak, kita simak teks lampu belajar dari ayah. Setiap malam hari, pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Dari teks tersebut, kita dapat belajar bahwa Siti dan adiknya mendapatkan hak untuk belajar di rumah. Dan kewajiban Siti dan adiknya harus merawat barang pemberian orang lain dengan baik. Apakah anak-anak tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya atau mutlak didapatkan oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak.
Contoh hak anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Dan yang ketiga, mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Contoh kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Dan yang ketiga, menyayangi saudara, adik, dan kakak. Bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Hari ini kita telah mempelajari apa saja ya anak-anak? Yang pertama, kita telah mempelajari teks Thomas Alva Edison Sang Penemu Bola Pijar. Yang kedua, kita telah mempelajari hubungan antara jari-jari dan diameter pada lingkaran. Dan yang ketiga, kita telah mempelajari hak dan kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu selalu berpesan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan selama belajar di rumah. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.